Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu acara nanti yang mana kita nantikan sebelumnya, yaitu ceramah Maulid dan Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Daud Hedi Ismail SAG FPD. Kepada beliau dipersilakan. Izin, oke. Story ya. Ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam dicampur sama opak. Ini yang jawab salam masih belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam dipetik sama Kang Tatang dan Kang Anas. Khusus buat ibu-ibu yang jawab salam, mudah-mudahan yang punya utang biar cepat lunas. Itu yang aminnya paling kenceng, yang utangnya paling banyak tuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala miftahi babi rahmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal
mukarram wal muhtaram, para masyayikh, para asatidz, para hujjaj, dan para tokoh masyarakat setempat. Ini kalau bisa ehonya dikecilin. Wabil khususil khusus, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir para guru-guru kita yang mulia dan tercinta. Di antaranya adalah guru kita akhina filal mahbub, Kiai Haji Muhammad Hussein Al-Bantani. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita akhina filal mahbub Al-Ustad Muhammad Irhas Abdul Khair SPDI, Al-Ustad Dadang Anugrah, Al-Ustad Haji Amar, Al-Ustad Sumarno SPDI, Al-Ustad Sumardi, Al-Ustad Ahmad Syafi'i, juga para asatidah yang ada di depan saya. Di antaranya adalah Hadratal Mukarramah Ibunda Ustadzah Uswatun Hasanah, Hadratal Mukarramah Ustadzah Manis Suryani SPD, Hadratal Mukarramah Ustadzah Fatimah SPDI. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua RW 07 yang terhormat Bapak Yunus Effendi SH, Bapak Ketua RT dari RT 1 sampai RT 10 yang kami hormati. Kemudian Babinsa Kecamatan Bekasi Utara yang mungkin masih belum hadir. Kemudian yang kita hormati Bapak Bimaspol Kecamatan Bekasi Utara, Bapak Koramil Kecamatan Bekasi Utara. Kemudian terkhusus Ketua DKM Masjid Jami Al Muhasibin yang terhormat ingkang kula hormati panjenenganipun itu Kang Mas Haji Aminuddin. Juga para teman-teman yang lainnya, guru-guru dari keluarga besar Taruna Bangsa. Ada saudara saya Mas Surono, Pak Giri, ada Abang Edi, dan semuanya izin mohon ikhlas dan ridhonya. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan cinta kepada semuanya yang hadir. Hadirin jamaah majlis peringatan Maulid yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, 1500 tahun yang lalu, bagaimana ketika seluruh umat manusia sedang menunggu lahirnya manusia yang sangat ditunggu-tunggu. Bukan hanya sebatas yang menunggu adalah makhluk Allah yang namanya manusia, tapi seluruh alam yang ada di dunia menunggu dan menanti lahirnya beliau. Malaikat-malaikat Allah pun bersuka cita. Bahkan bidadari-bidadari bersiap-siap. Injil umpamanya, ketika beliau akan dilahirkan ke muka bumi ini, kita tidak pernah menyangka dan menyadari, jikalau andai kata umpamanya beliau tidak dilahirkan ke muka bumi ini, maka dunia dan seisinya tidak pernah akan ada. Andai kata baginda Rasul tidak dilahirkan ke muka bumi ini, maka ibu-ibu tidak pernah akan mampu dan melihat sinetron-sinetron yang ada di televisi. Ikatan Cinta misalnya, apalagi Layangan Putus contohnya, dan sinetron-sinetron yang lainnya. Maka ketika pagi menjelang siang hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, satu tujuan kita, satu harapan kita, bentuk bagaimana kita cinta sama beliau baginda Rasul, bentuk bagaimana kita sayang kita kepada baginda Rasul. Maka walaupun di antara kita ada yang dari semalam sudah standby di tempat ini, bahkan dari minggu yang lalu udah bersiap-siap di tempat ini,
Ada di antara ibu bapak yang semestinya hari Minggu mereka berangkat jalan-jalan bersama keluarga, yang seharusnya tadi pagi ada di atas jembatan Sumarekon, tapi pagi hari ini rela dikorbankan waktunya dalam rangka duduk bersimpuh di Masjid Al-Muhasibin. Satu tujuan kita, satu harapan kita, satu keinginan kita. Ya Allah, mudah-mudahan bukan hanya di masjid ini kau kumpulkan, yang terpenting kelak kau kumpulkan kami di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para guru yang kami hormati, ketika ada orang-orang yang bertanya, ada orang-orang yang selalu menyampaikan hal yang tidak baik, dia bilang begini, itu ngapain orang-orang di Masjid Al-Muhasibin berkumpul dalam rangka memperingati Maulid? Mereka tetangga kita yang jauh, saudara-saudara kita yang beda faham dengan kita, menganggap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan tidak pernah akan ada manfaatnya. Padahal kalau kau terjujur, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan hari ini tidak lain tidak bukan ada merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Allah memberikan hal yang indah kepada kita? Kenikmatan iman dan Islam Allah berikan kepada kita. Kenikmatan sehat walafiat Allah berikan kepada kita. Kenikmatan panjang umur Allah sampaikan kepada kita. Itu semuanya tidak pernah Allah akan berikan kepada kita jika Allah tidak melahirkan baginda Rasul lewat rahim ibunda Aminah. Maka sudah semesti dan sewajarnya kita kumpul hari ini. Manakala di antara kita membalas budi baik baginda Rasul, membalas perjuangan baginda Rasul, membalas bagaimana beliau baginda Rasulullah sayang kepada kita, demi Allah belum pernah akan mampu kita membalas kebaikan dan pengorbanan serta perjuangan baginda Rasul yang selama hidupnya yang beliau pikirkan bukan untuk keluarganya, bukan untuk sahabatnya, bukan untuk orang-orang terdekatnya, tapi yang beliau pikirkan tidak lain tidak bukan untuk umat tercinta, termasuk kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Bu, saya tanya, ibu kenal sama baginda Rasul? Yang sebelah kanan saya, ibu pernah lihat baginda Rasul? Pertanyaan kedua, ibu kenal sama pemain sinetron Ikatan Cinta Aldebaran? Kalau istrinya si Andin Karisma Putri kenal. Kalau adik tirinya si Elsa tahu juga tahu. Kalau orang tuanya si Papa Surya dan Ibu Sarah ngerti. Walaupun ibu yang ada di depan saya ngerti, faham, kenal, pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira mereka yang ibu kenal ibu nggak kira-kira? Kalau di antara kita belum pernah melihat kayak apa baginda Rasul, belum pernah berjumpa kayak apa baginda Rasul, belum pernah kita bermimpi bagaimana indahnya baginda Rasul. Tapi hakul yakin, walaupun beliau baginda Rasul kita tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti, tapi baginda Rasulullah jauh lebih mengerti dan mengenal ibu dibanding kenal sama anaknya tercinta. Apa sebabnya? Itu sayangnya beliau baginda Rasul sama kita. Maka ketika ibu-ibu, bapak-bapak yang kumpul pada kesempatan hari ini,
Kalau sudah urusan dunia dibela-belain, kadang-kadang kalau nggak ngelihat sinetron ada sesuatu yang kurang. Padahal saya bilang tadi, mereka itu tidak pernah kenal sama kita. Jangankan nolong kita nanti di akhirat, di dunia aja nggak bisa akan bantu ibu. Ibu di rumah misalnya minyaknya habis, gasnya nggak ada, beras nggak punya, kira-kira kalau minta tolong sama ibu tadi, idola ibu, dia nolong nggak kira-kira? Bantu nggak kira-kira? Kalau emang nggak bisa bantu, nggak bisa nolong, ngapa kok sampai ibu bela-belain sinetron sampai meninggalkan pengajian yang ada? Hadirin jemaah yang berbahagia, sementara ketika kita kumpul hari ini, beliau yang nanti akan menyelamatkan kita, beliau yang nanti akan menolong kita, beliau yang nanti di hadapan Allah akan sujud dan tidak pernah bangun dari sujudnya ketika Allah belum mengabulkan permintaannya. Hadirin, kalau bicara tentang akhlak Rasulullah tidak pernah akan habis-habisnya. Tapi kita mencoba hari ini di Masjid Jami'al Muhasibin yang kita muliakan. Mengapa kita penting dan perlu memperingati peringatan Maulid? Biar kita mengerti dan faham kayak apa perjuangan baginda Rasul. Ketika dunia dan seisinya sudah Allah luluh lantahkan nyaris tanpa ada sisa, malaikat-malaikat Allah pun nanti semuanya dalam posisi yang meninggal dunia. Seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk-makhluk Allah tanpa kecuali pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan Bapak, malaikat yang terakhir meninggal dunia nanti namanya malaikat Israil. Ketika manusia sudah mati, seluruh makhluk-makhluk Allah sudah meninggal, semua ciptaan Allah sudah binasa, ada 4 malaikat yang masih tersisa. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Israfil, yang ketiga malaikat Israil, dan yang keempat malaikat Mikail. Allah Azza wa Jalla bertanya kepada 4 malaikat tadi, wahai malaikat-malaikatku, siapa gerangan yang masih tersisa di dunia ini? Malaikat Jibril sebagai juru bicaranya berkata, ya Rabb, tinggal kami berempat yang masih ada. Hadirin, ketika hal ini disampaikan oleh malaikat Jibril, maka Allah berfirman kepada malaikat-malaikat yang masih tersisa dengan 4 tadi, siapapun makhlukku tanpa kecuali mati. Akhirnya dipanggil malaikat Israel. Ya Israel, ta'al, wahai malaikat Israel, kemari. Labbaik ya Rabb. Sekarang tugasmu jalankan, cabut nyawa teman-temanmu. Malaikat Jibril dicabut, malaikat Israfil dicabut, malaikat Mikail dicabut. 4, yang 3 udah diambil sama malaikat Israel. Berarti tinggal siapa? Allah bertanya lagi, hai malaikatku, siapa lagi yang masih tersisa? Kata malaikat Israel, tinggal saya ya Rabb. Kalau memang tinggal engkau, kata Allah, sekarang silakan kau cabut nyawamu sendiri. Ya Allah, Bu, nggak kebayang Bu. Yang biasanya beliau ditugasi mencabut seluruh makhluk-makhluk Allah nyawanya, Allah perintahkan untuk nyabut sendiri. Karena beliau sudah berpengalaman,
Tentunya ini malaikat Israel mencabutnya dengan sangat pelan. Walaupun pelan kayak apapun beliau mencabut sendiri, ternyata sakitnya teramat luar biasa. Hadirin jamaah yang berbahagia, dijelaskan dalam kitab nih, andai kata pada waktu itu teriakan malaikat Israel ketika mencabut nyawanya sendiri didengar oleh seluruh makhluk Allah yang ada di dunia, maka manusia tidak pernah akan sanggup untuk mendengarnya. Apa sebabnya? Karena teriakan itu begitu dahsyatnya. Maka ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak heran ketika detik-detik terakhir beliau baginda Rasul akan meninggalkan dunia yang fana ini, ketika beliau sudah bersiap-siap akan diambil rohnya oleh malaikat Israel, yang malaikat Israel pun permisi dulu sama baginda Rasul karena memang dapat perintah dari Allah, hai Israel, kau laksanakan tugasmu, manakala kekasihku baginda Rasulullah mengizinkan, laksanakan, kalau tidak diizinkan kau kembali kepada saya. Itu perintah Allah. Hadirin jemaah yang berbahagia, ketika malaikat Israel mencabut ruh baginda Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berkata di hadapan Allah, ilahi, wahai Allah, saya adalah orang yang paling dekat dengan engkau, saya adalah hamba yang paling kau cintai, saya adalah hamba yang tidak pernah melakukan perbuatan salah. Begini sakitnya sakaratul maut. Bagaimana sakitnya umat-umatku nanti. Saking cintanya beliau baginda Rasul sama kita, di hadapan Allah baginda Rasul sampai berkata, wahai Allah, cukup biar saya yang merasakan kayak apa sakitnya sakaratul maut. Jangan sampai umatku merasakan itu semuanya. Semuanya karena beliau cinta sama kita. Bu, saya tanya, kira-kira ada enggak pemimpin di dunia ini yang memiliki tanggung jawab seperti itu? Tahun 2024 di ambang pintu, kita akan mengatakan atau melaksanakan pesta demokrasi. Sebentar lagi banyak calon-calon anggota dewan akan rajin silaturahim ke masjid, rajin datang ke majlis taklim, rajin datang mengunjungi ibu-ibu yang sedang ngaji. Apa sebabnya? Bukan karena pengen ngaji, bukan karena pengen hadir semata-mata. Ada udang di balik batunya. Tapi beda dengan beliau baginda Rasul. Beliau bela-belain umatnya zahiran wa batinan, hanya untuk umatnya. Maka izinkan di kesempatan pagi hari ini, masih pagi, baru jam 10 lewat 10 menit, saya masih belum ceramah, baru muqaddimah. Saya tanya ibu-ibu yang ada di depan saya dulu, kira-kira kuat sampai jam 1 siang? Ini biasa begadang kayaknya. Yang sebelah kanan saya kuat sampai jam 12. Bohong. Kuatnya jawabnya nggak ikhlas, kuat gitu. Hadirin, saya mohon maaf sama guru-guru yang ada di depan. Apa sebabnya saya nggak naik ke atas panggung? Bukan karena ini panggungnya nggak muat, bukan karena panggungnya nggak kuat, karena saya nggak berani ketika di belakang ada guru-guru, saya naik di atas nggak berani, khawatir kualat. Yang kedua, banyak doain, mudah-mudahan dia jatuh, dia jauh. Dikasih ongkos sama saudara saya Mas Surono nggak seberapa, encoknya nanti bahaya. Yang kedua, saya sengaja di tempat ini seperti ini biar kita bisa komunikasi. Artinya apa? Biar bisa interaktif. Mohon maaf bapak-bapak, anak-anak remaja semuanya, saya jarang panggil bapak-bapak, saya sering panggil ibu-ibu. Apa sebabnya? Kalau bapak-bapak di mana-mana acara udah paling tenang, paling anteng, yang penting besek ada di depan. Kadang-kadang kalau emak-emak nih walaupun udah ada besek, kadang-kadang tetap aja ngobrol-ngobrol sendiri.
ceramah-ceramah sendiri. Tapi yang saya sampaikan bukan ibu-ibu yang ada di depan ini, tapi ibu-ibu yang ada di Inggris, di Perancis begitu. Tapi informasinya pagi hari ini ada di tengah ibu-ibu semuanya. Bu, ketika nanti dunia dan seisinya sudah Allah hancurkan, malaikat Israel, makhluk Allah terakhir yang meninggal dunia, dan nanti ketika semuanya sudah mati, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat yang terakhir meninggal dunia adalah malaikat Israel, maka malaikat yang pertama Allah bangkitkan adalah malaikat Israfil. Apa tujuan Allah membangkitkan manusia pertama yang namanya malaikat Israfil? Karena malaikat Israfil tugasnya adalah ketika meniup sangkakala. Kalau meniup sangkakala yang pertama semuanya hancur. Sangkakala kedua semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang begitu luas, yang tidak pernah akan ada bangunan-bangunan yang mewah nan megah, tidak pernah ada pohon-pohon yang rindang, tidak pernah akan ada alat-alat untuk berteduh. Disitulah manusia akan dikumpulkan. Bu, Ibunda Siti Aisyah pernah nanya, abang, ngapa neng? Kalau nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, seperti apa? Kata Ibunda Aisyah, kalau dia pakai baju harga yang tidak pernah murah tapi mahal, itu semuanya tidak akan menyelamatkan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Baginda Rasul menjelaskan kepada Ibunda Aisyah, ketika nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, terik matahari begitu panasnya, yang kata beliau baginda Rasul, jaraknya dari kepala kita hanya seperti. Bu, sekarang kita tinggal di dunia, matahari jaraknya sampai jutaan kilometer, itu panasnya luar biasa. Kira-kira terbayangkah oleh kita kalau matahari hanya di atas kepala? Kira-kira panas enggak? Kira-kira panas enggak? Panas dan tidaknya semuanya tergantung amal ibadah. Yang nanti akan memberikan naungan kepada kita, yang akan mengayubi kepada kita, bukan lagi payung-payung yang mahal, bukan lagi tenda-tenda yang mahal, bukan lagi yang namanya tempat-tempat yang menutupi kita di dunia, tapi semuanya tergantung amal ibadah manusia. Semua manusia dalam posisi yang resah, semua posisi manusia dalam kondisi yang gundah gulana. Kalau apa yang dipikirkan adalah diri. Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, hari itulah ketika manusia dalam kondisi yang bingung, dia harus minta pertolongan kepada siapa, dia harus mengadu kemana, dia harus minta bantuan kepada siapa. Maka seluruh manusia-manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar, mereka berjalan menuju tempat berdirinya manusia pertama yang Allah ciptakan, yang namanya Nabiullah Adam alaihis. Di hadapan Nabiullah Adam ini nanti manusia akan berkata, ya Abal Bashar, wahai manusia pertama yang diciptakan lewat kekuasaan Allah, yang rohnya pun langsung dari Allah, yang ditempatkan di surganya Allah. Tadi sudah dibaca, sebelum kori kita Adinda Ustaz Taufik Hussein meninggalkan tempat,
yang dibaca selawat yang begitu indah, yang diiringi dengan hadrah anak-anak kita. Ada kalimat yang kita ulang-ulang, isfa' lana, isfa' lana. Itu nanti manusia di hadapan Nabi Adam berkata, ya abal bashar, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana. Tolong kami, bantu kami, tolong kami, bantu kami. Ketika hal ini disampaikan oleh seluruh manusia, maka Nabi Adam berkata, bagaimana saya akan menyelamatkan dan menolong engkau, sementara saya pun harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Di saat Allah ciptakan saya, diberikan pasangan hidup saya, Ibunda Hawa, Allah bilang, ayah, silakan nikmati fasilitas yang ada di surga. Mau apa aja silakan. Makan sesukamu, minum sekehendakmu, tapi ingat, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal dhalimin. Ingat, jangan sekali-kali kau dekati yang namanya pohon itu. Kalau kau dekati, baru masuk orang-orang yang surga. Kata Nabi Adam, saya dirayu, saya dihasut oleh iblis, yang pada akhirnya saya melakukan hal yang dilakukan oleh Allah. Kata Nabi Allah Adam, saya tidak mampu menyelamatkan engkau, bisa menolong engkau, silakan kau minta pertolongan kepada Nabi Allah Nuh alaihis. Bu, Nabi Nuh itu diantara Nabi yang Allah kasih umurnya panjang. Usia beliau 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti usianya 950 tahun. 950 tahun usia yang tidak mudah, usia yang panjang luar biasa. Tapi beliau hanya mendapatkan pengikutnya untuk iman di hadapan Allah tidak lebih dari 100 tahun. Berarti 100 tahun mendapatkan jamaah cuma 10. Nabi Allah Nuh ketika mengajak orang beriman di hadapan Allah, menyembah terhadap Allah, banyak di antara mereka yang ingkar. Akhirnya Nabi Nuh bilang di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah semaksimal mungkin mengajak mereka, tapi mereka susah untuk beribadah kepada Engkau. Saya pasrah di hadapan Engkau, berikanlah azab kepada mereka. Ibu hadir di mahkamah bahagia, Nabi Nuh ketika dimintai pertolongan oleh para manusia-manusia yang ada, bilang, saya tidak mampu untuk menyelamatkan engkau, tidak sanggup untuk menolong engkau, tidak bisa membantu engkau. Kenapa? Saya waktu di dunia pernah minta di hadapan Allah untuk mengazab umat saya. Coba kau minta kepada Nabi Ibrahim, berangkat Nabi mereka kepada Nabi Ibrahim. Di hadapan Nabi Ibrahim manusia berkata, ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, wahai pilihan Allah, selamatkan kami, tolong kami. Kata Nabi Ibrahim, saya juga harus tanggung jawab di hadapan Allah. Karena dalam sejarah Pak, Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Berapa Bu? Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali, sementara kita yang hadir pernah tidak bohong cuma 3 kali. Ini beda tipis nih. Jadi kalau Nabi Ibrahim pernah berbohong dalam hidupnya 3 kali, sementara kita belum berbohong, bohong terus, benarnya cuma 3 kali. Tapi bohongnya Nabi Ibrahim beda. Yang pertama, beliau pernah ketika diajak oleh masyarakat untuk menyembah berhala, kata Nabi Ibrahim, mohon maaf, saya lagi sakit, padahal sehat. Ini sama halnya jamaah Masjid Jami'an Muhasibin. Pengajian di masjid dilaksanakan setiap malam Senin. Waktunya ba'da maghrib, Isya selesai. Itu kalau pas malam Senin,
Banyak jamaah yang disambar sama tetangganya, Pak, yuk kita ngaji di Masjid Al-Muhasibin. Apa jawabannya? Saya lagi sibuk, keluarga saya mau disambar ngaji. Alasannya kumat rematik saya, kambuh asam urat saya. Waktu disambar ngaji selalu bilang begitu, padahal saya. Nabi Ibrahim berbohong kan menyembah berhala. Ini kita menyembah berhala enggak, diajak ngaji banyak bohong. Ahad subuh ketika disambar melaksanakan sholat jamaah subuh, yang sekarang subuh waktunya jam 4 lewat 15 menit. Jam 4 kita udah disambar. Ayo Pak kita jamaah. Pagi yang kurang sehat. Saya izin ke jamaah karena lagi sakit. Bilangnya lagi kurang sehat, bilangnya lagi sakit. Selesai kita jamaah di Masjid Al-Muhasibin, tahu-tahu udah pakai jogging, dia siap berangkat kemana? Depan gol. Tapi yang saya sampaikan ini bukan jamaah Al-Muhasibin yang di Bulak Perwira. Ini si jamaah Masjid Al-Muhasibin yang ada di Prancis, yang ada di Inggris. Kalau tulisnya ada, tadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata ketua DKM 10 jadi kali 2. Yang ketiga, yang kedua, Nabi Ibrahim pernah bohong ketika Raja Namrud, seorang raja yang kejam. Pada saat ini raja akan keluar, dia memburu hayawan-hayawan buruannya. Selesai berperang sampai di istana, dia masuk ke tempat ibadahnya. Ternyata dilihat itu patung-patung semuanya nyaris tanpa ada sisa, hancur semuanya kecuali patung yang besar. Kata si raja tadi ngomong, siapa yang tahu yang menghancurkan Tuhan kita? Kata anak buahnya, Tuhan, yang menghancurkan Tuhan kita pasti Ibrahim, karena dia tidak suka dengan kita. Dipanggil Ibrahim, disidang. Ibrahim, jujur, kamu kan yang menghancurkan Tuhan saya. Tuhan raja menuduh saya, mana buktinya? Dulu belum ada CCTV. Tapi kalaupun ada, CCTV-nya bisa dirusak. Kasus Verdi Sambo. Dulu belum ada perekam ketika orang melakukan hal itu. Belum ada yang namanya live di YouTube, walaupun kecil bentuknya, tapi tetap saya dalam posisi yang besar. Belum ada. Sehingga Nabi Ibrahim bilang, kalau Tuhan Raja menuduh saya menghancurkan Tuhan-Tuhan Raja, mana buktinya? Nggak ada. Tapi kamu nggak ada. Nabi Ibrahim bilang, kalau pengen tahu Tuhan, saya kasih unjuk. Siapa? Tuh, patung yang paling besar. Siapa? Patung yang paling besar. Kata Raja Namrud, nggak mungkin patung yang besar menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Oh, nggak mungkin. Buktinya di lehernya tergantung kampak. Yang kampak itu menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Kata raja nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau dia sih nggak bisa ngapa-ngapain, kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah? Ringkas cerita yang ketiga, Nabi Ibrahim pernah berbohong ketika beliau masuk ke satu tempat namanya negeri Mesir. Itu rajanya nggak boleh melihat wanita cantik, pasti akan dijadikan selir. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang sama istrinya, nanti kalau ditanya raja biar saya jawab. Raja tanya, hai, siapa di sampingmu? Ini saudara saya, padahal istri. Ibu hadirin di mahkamah berbahagia. Bohongnya Nabi Ibrahim adalah bohong yang benar. Ketika beliau diminta pertolongan, saya tidak mampu menyelamatkan engkau karena saya pun harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Coba kau kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup. Kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak sanggup. Yang sanggup menyelamatkan kita
kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup membantu kita. Ya, ini telah kita peringati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi dari anak-anak manusia semuanya menuju baginda Rasulullah. Akhirnya berjalan langsung menuju Arsy. Kemudian Rasulullah sujud. Rasul tidak pernah bangun dari sujudnya, terus bersujud di hadapan Allah, terus bermunajat di hadapan Allah, sampai Allah bilang kepada beliau baginda Rasul, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai baginda Rasul, angkat kepalamu, angkat wajahmu. Apa yang kau minta dariku? Kata Allah. Hadirin, ketika baginda Rasulullah ditanya oleh Allah, apa yang kau inginkan dariku? Yang keluar dari lisan beliau cuma satu, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, selamatkan umat saya. Ya Allah, tolong bantu umat saya. Ya Allah, tolong selamatkan umat saya. Itu yang diminta oleh baginda Rasul. Hadirin, kabar gembira yang pertama yang Allah lakukan di hadapan baginda Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan umatnya baginda Rasul ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Siapa umat baginda Rasul yang akan dimasukkan ke dalam surga separuhnya tanpa dihisab? Mohon maaf, yang pasti bukan potongan-potongan. Beliau umat baginda Rasul yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, yang ibadahnya rajin, sholatnya tidak pernah ditinggal, puasanya tidak pernah berhenti, baca Qur'annya lancar, sedekahnya pun selalu tidak pernah dilupakan, dan mohon maaf, sholat sunnahnya semalam nggak pernah kurang dari 100 rakaat. Kira-kira ada nggak yang pernah kita yang sholat sunnah nggak 100 rakaat? Ada nggak kira-kira? Jangankan 100 rakaat. Taraweh di Masjid Jami'al Muhasibin jumlahnya 27. 20-nya taraweh, yang 3-nya witir. Itu aja kadang-kadang sampai di masjid bukan melaksanakan sholat tahiyatul masjid, bukan melaksanakan sholat qabliyah isya, nyampe di masjid yang dilihat pertama jadwal dulu. Ini mohon maaf ya, biasanya nih itu ibu-ibu kalau pas lagi di musim Ramadan, orangnya masih di rumah, sejadahnya udah di masjid. Bener ya? Hanya nganggut yang langganan itu. Anaknya mau berangkat ke masjid ditanya, nah mau kemana? Ke masjid mana? Al-Muhasibin. Nah, titik sejadah mama nanti taruh yang dibawa ke pasangin. Mama kapan berangkatnya? Entar kalau ada isya masih lumayan lama. Itu anaknya berangkat ke masjid digelar itu sejadah. Waktu isya tiba, Allahu Akbar, berangkat karena sejadahnya udah digelar, tinggal dikenang. Ketika lagi berjalan tahu-tahu berpapasan sama tetangganya yang udah dari masjid. Ibu dari mana? Masjid. Kau pulang lagi? Saya sampai di masjid. Pisang-pisang saya lihat jadwal yang menjadi imam ustaz itu. Kata ibu yang sejadahnya belum masuk, kan dia kalau baca lama, makanya saya pulang. Ini kirain ibu-ibu yang sejadahnya udah di masjid tetap bismillah, saya akan tarawih. Ngikut. Kata ibu tadi ngikut. Tapi ibu, walaupun ibu tadi nggak sempat melaksanakan sholat di masjid, sajadahnya ada di masjid, insya Allah tetap masuk surga. Sajadah
Jadi yang akan masuk surga adalah sejadahnya. Nanti di dalam surga, mohon perhatian kepada penduduk surga, ini ada sejadah yang masuk surga. Apa sebabnya? Orangnya pulang. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika separuh umat baginda Rasulullah yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, bukan kelompok-kelompok kita. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Kalau sholat tarawih yang 23, mohon maaf, senengnya imamnya yang cepat, yang sedang, atau yang pelan? Gimana? Oh, sedang. Tapi kalau misalnya imamnya cepat seneng kan? Tapi kalau misalnya 20 rakaat imamnya lama, dikomplain kan? Jadi kadang-kadang Pak Amin, kita ketua DKM dan pengurus yang lainnya setelah salah bikin jadwal imam munduran, nggak dibikin bisa. Kadang-kadang ibu-ibu sekarang kritis. Kalau imam tarawih yang 20 rakaat lama, ditanyain pakai pulpen, kelamaan. Jadi kalau memang urusan ibadah, aja munduran gitu aja. Hadirin jemaah yang berbahagia. Maka kembali apa yang saya sampaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan separuh umat baginda Rasul di surga tanpa dihisab, bukan kelompok kita. Maksudnya mereka-mereka yang ibadah dan tidak ibadah. Bapak Ibu yang kami hormati, 2 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran buat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran buat kita. Teguran lewat apa? Lewat makhluk yang teramat kecil, namanya corona. Memang itu corona berasal dari negeri Wuhan. Wuhan, samping Bulak Perwira 3. Tapi itu makhluk mampu dan bisa meluluh lantakan kehidupan ekonomi yang ada di dunia. Anak-anak kita yang kerja banyak yang di PHK, ibu bapak yang berjualan banyak yang bangkrut, anak-anak sekolah yang biasanya di sekolahan belajar di rumah, masjid, musola, surau, langgar, majlis taklim, mohon maaf, banyak yang begitu. Apa sebabnya? Allah kasih peringatan buat kita. Selama ini jujur, banyak orang-orang tua yang selalu komplain terhadap guru-guru yang di sekolah. Sekolah apaan itu bayar mahal-mahal, anak saya kok gak pintar-pintar. Nah, anaknya gak masuk sekolah. Guru pengajian apa itu, anak saya ngaji gak bisa baca Quran, orang ngajinya main terus. Guru selalu disalahkan. Bayaran pengajian per bulan 20.000, nunggaknya 9 bulan. Kalau anaknya bodoh yang disalahkan guru. Kemarin Ramadan pas lagi Covid, belajarnya di rumah. Ibu-ibu yang biasa jadi guru no problem. Tapi banyak ibu-ibu yang jadi guru dadakan. Anaknya belajar di rumah, seminggu mampu, 2 minggu mampu, 3 minggu sabar, sebulan hilang kesabarannya, 2 bulan ibu sama anak ribut mulai. Apalagi lagi mobil, belajarnya pakai online yang aplikasinya lewat internet. Ibu megang HP aja susah. Allah kasih peringatan. Bapak-bapak, ketika lagi musim Covid, masjid banyak yang tutup, musola banyak yang tidak melaksanakan tarawih, mau tidak mau bapak melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Mohon maaf, bapak-bapak sering komplain sama imam. Imam apaan itu? Setiap dia jadi imam pasti yang dibaca 2 surat. Yang pertama surat Qul-Huwa, yang kedua surat Qul-Hu, terkenal Ustaz Qul-Hu. Kemarin Ramadan, bapak-bapak jadi imam,
kalau udah urusan imam, laki-laki wajib punya imam. Gak mentang-mentang istrinya seorang ustazah, mama kamu aja kan pintar jadi imam, nggak sah. Itu satu pelajaran. Ketika bapak kemarin jadi imam, yang dibaca cuma itu saja, anak protes, bapak nggak hafal dia. Besok dia tampil bacanya beda, ringkas, ringan, yang dibaca surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna. Walaupun ayat terpendek di Al-Quran itu surat yang tidak pernah akan ada huruf mimnya, tapi kalau nggak konsen nggak bisa. Nggak konsen, dia ingat ketika pulang kerja ada bendera kuning, dia lanjutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai sholat, anaknya tanya, apa kata anaknya? Papa pengen meninggal ya. Oh kasih buktinya. Ketika kemarin musim corona, banyak di antara kita yang Allah berikan penyakit itu, walaupun indikatornya dan indikasinya beda-beda. Ada yang cuma lemes, ada yang loyo, ada yang sampai akut pernapasan dibantu sama oksigen. Itu oksigen biasa satu tabung kecil itu harganya cuma 25.000, itu kemarin sampai ratusan ribu. Langkahnya luar biasa. Apa yang Allah berikan kepada kita? Hari ini dengan mudahnya kita bernafas. Hari ini dengan gampangnya kita bisa menghirup udara. Allah tidak pernah mengirim rekening pembayaran nafas setiap bulan buat kita. Tapi jujur berapa banyak di antara kita yang ketika waktu kemarin sakit kita janji di hadapan Allah, ya Allah kalau saya sembuh dari corona, ya Allah kalau kau sembuhkan saya dari penyakit ini, saya akan rajin ngajinya, saya akan rajin jamaahnya, saya akan rajin sedekahnya, saya akan rajin silaturahimnya. Selepas sakitnya sembuh, lepas juga janjinya di hadapan Allah. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan keinginannya di hadapan Allah, Allah kabulkan, separuh umat beliau dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Tapi baginda Rasul tidak berhenti dari situ. Rasul terus meminta di hadapan Allah, Rasul terus memohon di hadapan Allah. Yang sehingga kata baginda Rasul, ya jangan sampai satu saja umatku engkau masukkan ke dalam neraka. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Rasul, begitu perjuangan yang hebat yang dilakukan oleh baginda Rasul, maka ketika hari ini kita berkumpul di tempat ini, bila dibandingkan dengan pengorbanan beliau, demi Allah belum pernah akan ada apa-apanya. Walaupun di antara kita berkumpul di Masjid Al-Muhasibin, kita pengen balas jasa baginda Rasul, kita berangkat ke Makkah, kita berangkat ke Madinah, berangkatnya bukan pakai kaki, berjalannya bukan pakai tangan, kita copot di kedua mata kita, kita berjalan pakai kedua kelopak mata kita, maka belum akan terbayar bagaimana perjuangannya, bagaimana sayangnya, bagaimana kehebatan baginda Rasul yang hanya memikirkan kita sebagai umat. Maka ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap sekali lagi di hadapan Allah, ya Allah, di siang hari ini kami bermunajat dan berkumpul di Masjid Jami' Al-Muhasibin dalam rangka mencintai kekasih-Mu, dalam rangka menyayangi kekasih-Mu dan kekasih kami semuanya, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap di hadapan Allah, ya Allah, suatu saat nanti kumpulkan kami bukan hanya di Masjid Al-Muhasibin, tapi kumpulkan kami semuanya kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
Ibu hadirin jemaah berbahagia, maka apa yang saya sampaikan, apa yang kita perlu petik hikmahnya? Pertama, hikmah peringatan Maulid akan menjadikan kita sadar ternyata kita manusia butuh orang yang menyelamatkan kita. Siapa? Beliau baginda Rasul. Kalau kita mengatakan bahwa nanti yang akan menyelamatkan kita adalah baginda Rasul, wujud sayang kita, mari kita tingkatkan iman dan takwa yang selalu diajarkan oleh baginda Rasul. Jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Apa Bu? Jangan tinggalkan yang namanya sholat. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, uang belum ada, rezeki belum cukup, maka tidak wajib kita melaksanakan ibadah haji. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa, Ramadan telah tiba, tahu-tahu kita sakit, malam udah sahur, tahu-tahu pulang kampung jauh, Jawa Timur, luar Jawa, boleh kita meninggalkan puasa, tapi syaratnya mengganti di hari-hari yang lain. Pas waktu bayar zakat, duit kagak punya, maka nggak wajib dia bayar zakat. Bicara tentang ibadah sholat, selama ruh masih ada di kandung badan, maka sholat hukumnya adalah wajib. Hadirin, guru-guru kita yang ada di depan sudah menyampaikan dalam ilmu fiqihnya. Pak Guru, bagaimana ketika saya melaksanakan sholat tidak mampu berdiri? Berdiri adalah salah satu rukun fiqih yang kita laksanakan. Wajib berdiri jika mampu untuk melaksanakan sholat yang wajib. Kalau mampu, wajib berdiri. Kalau nggak mampu, jangan dipaksakan buat berdiri. Fa'ilam yastati qa'iman faqa'idan, boleh sholat sambil duduk. Ya nggak mampu. Pak Ustaz, saya nggak mampu duduk, boleh sambil berdiri. Berbaring kagak sanggup, boleh sambil telentang, wajahnya menghadap arah kiblat, biar wajah kita agak sedikit mendalam. Dikasih bantal, bantalnya bantal yang suci, jangan bantal yang kita pakai, mohon maaf, yang banyak bolong-bolong kecil. Bagaimana saya takbiratul ihramnya? Pakai kedua belah tangan, Allahu Akbar. Bagaimana rukunya? Allahu Akbar. Bagaimana sujudnya? Allahu Akbar. Ustaz, tangan susah digerakkan, cukup dengan kedipan mata. Rukunya tinggi, sujud tinggi, salam tinggi. Tangan susah, mata susah. Dalam hati, takbirnya dalam hati, rukuknya dalam hati, iktidalnya dalam hati, sujudnya dalam hati, salamnya dalam hati. Ustaz, saya tak mampu juga, Allah sayang sama saya. Jikalau di antara kita yang kumpul hari ini sholat berdiri tidak mampu, duduk tidak kuat, berbaring kagak kuasa, terlentang tanpa daya, lewat hati susah, mata susah, Allah sayang, hayang bangun tenang, engkau nggak usah sholat, nggak usah sembahyang, nanti saya punya tetangga, biar engkau yang disolati. Berarti alamatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Mumpung Allah panjangkan umur, sholatlah yang rajin, jangan sampai kita bosan sholat, tahu-tahu kita yang disolat. Yang kedua, Rasul ajarkan kepada kita, jangan pernah tidak duduk di taman-taman surganya Allah yang ada di dunia. Itu taman surganya Allah bukan mall smartphone, bukan Ion yang ada di DGC, bukan mall yang ada di Pondok Indah, tapi taman surga adalah merupakan tempat-tempat kita menuntut ilmu yang namanya duduk di majlis taklim. Memang orang duduk di majlis taklim berat ujiannya. Kalau di rumah, mohon maaf, kadang-kadang susah, mata untuk tertutup. Giliran ngaji baru aja nyampe. Kalau ada di pengajian orang tidur, nggak usah dimandikan, karena dia sedang tidur di taman surga.
doain mudah-mudahan ini selamanya. Hadirin jemaah berbahagia. Yang ketiga, kalau kita cinta kepada baginda Rasul, di samping melaksanakan perintah Allah yang dicontohkan oleh baginda Rasul, ngaji tidak pernah berhenti. Dan sekali lagi, nanti kalau kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan ikut kepada siapa yang kita ikuti. Kita nggak mungkin akan bawa bendera sendiri karena ibadah kita masih jarang. Kita nanti akan membawa bendera yang bendera dibawa oleh guru kita. Banyak guru kita ada di depan. Semuanya tergantung bagaimana yang kita ikuti di dunia ini. Maka ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita bicara cinta sama Rasul, jangan pernah kita bicara sayang sama baginda Rasul, jangan pernah kita bicara setia sama baginda Rasul, sementara kita tidak pernah melaksanakan perintah. Bu, itu baginda Rasul udah dijamin masuk dalam surga, dosanya udah diampuni, surga tidak dibuka kalau Rasul sudah masuk, tapi ibadahnya nggak pernah berhenti. Suatu hari ketika beliau lagi sedang berada di kediaman ibunda Aisyah, Rasul izin, nih ada apa Pak? Izinkan nanti malam saya pengen sholat sunnah. Loh, kok Rasul minta izin? Karena sholat sunnah. Iya Bang. Ketika ibunda Aisyah bangun, Rasul lagi sholat. Ibunda Aisyah tidur lagi, ketika bangun lihat Rasul masih sholat. Ketika ibunda Aisyah tertidur lagi bangun, ketika melihat baginda Rasul masih sholat lagi sampai menjelang waktu. Akhirnya baginda Rasul ditanya, Bang, abang pan udah dimasukkan ke dalam surga, jaminan Allah. Dosa abang udah diampuni oleh Allah, tapi mengapa abang sholatnya tidak pernah berhenti? Rasulullah cuma hanya berkata, Neng, saya cuma pengen di hadapan Allah menjadi hamba-hamba yang bersyukur karena Allah memberikan nikmat begitu banyak buat kita. Itu baginda Rasul. Sementara banyak di antara kita sehat kita dapatkan, panjang umur kita peroleh, rezeki yang melimpah kita raih, tapi banyak di antara kita tidak merasakan berkah. Lewat hikmah peringatan Maulid pada kesempatan hari ini, sekali lagi, pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan ngaji. Yang ketiga, salah satu bentuk sayang kita kepada baginda Rasul, lisan kita, mulut kita jangan pernah berhenti untuk membaca salawat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu di Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah. Setiap hari Allah turunkan mi'ata wa ishruna rahmah, 120 rahmah.
Sittuna lit-thaifina, 60 rahmat buat mereka yang melaksanakan tawaf. Wa arba'una lil musallina, 40 rahmat bagi mereka yang melaksanakan salat di sekitar Ka'bah. Wa 20 lin nadhirina, 20 rahmat Allah berikan bagi mereka yang hanya melihat dan memandang Ka'bah. Kita baru selesai baca selawat, namanya selawat Jibril. 3 kali kita ulang, setiap bacaan ada ulang. 4 dikali 3 12, 12 dikali 10 120. Kita sudah bersalawat kepada baginda Rasul 12 bacaan salawat, Allah balas dengan 120. Bukan hanya sebatas balasan, tapi rahmah dengan penuh kasih sayang. Walaupun mungkin di antara kita yang hadir hari ini belum pernah melaksanakan ibadah haji, belum pernah melaksanakan ibadah umroh karena keterbatasan biaya, tapi dengan kita membaca selawat, Allah akan berikan pahala. Seperti kita sedang melaksanakan tawaf, Allah akan berikan pahala. Seperti kita sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah, bahkan Allah memberikan pahala seakan-akan kita langsung memandang dan melihat Ka'bah. Maka dari ibu hadirin yang berbahagia, orang yang sayang dan cinta, tentunya dia pasti akan suka terhadap siapa yang dicintainya untuk selalu menyebutkan namanya. Artinya, perbanyaklah kita membaca sholat. Bu, kalau ibu baca Quran salah, dosa. Ibu wajib belajar sama guru ngaji bagaimana cara makhrajnya dibaca, bagaimana ilmu tajwidnya dibaca. Tapi kalau bacaan selawat, jangankan benernya, salahnya dapat paham. Itu kan kalau bacaan yang asli sesuai dengan makhluknya. Sallallahu ala Muhammad. Gitu. Itu harus ini. Nggak boleh dibaca. Sallallahu ala Muhammad. Nggak boleh dipanjangkan. Tapi bacaan salawat saking sayangnya Allah sama kita, jangankan benar. Salahnya tetap Allah berikan pahala buat kita. Apa sebabnya? Di antara manfaat orang yang membaca selawat, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Profesor Dr. Said Ahmad Al-Maliki dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, salah satu manfaat orang membaca selawat, Allah akan memberikan ampunan untuknya. Maka ibu hadirin jamaah berbahagia, jangan pernah lepas dan tinggalkan kita memperbanyak selawat. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak terasa sudah hampir 1 jam saya menyampaikan hal ini kepada ibu bapak. Pukul 11 kurang 7 menit. Ini kalau kata saudara saya Bang Sorono, ibarat kata pepatah, obat batuk dari bawah Google, mata mulai ngantuk, pantat mulai pegel. Kalau udah pegel begitu tuh, kata guru-guru kita yang hadir tuh, ikan sepat, ikan gabus, berenang di air dingin, makin cepat makin bagus, itu besok di kelas udah pada dingin. Ini khawatirnya kalau kelamaan jadi gak makan kan begitu ya. Biasanya nanti makan, dah jangan lama-lama. Yang penting ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nanti akan ditutup doa oleh para guru-guru kita. Tapi nggak salah kalau kita berbaca sholat Al-Fatihah. Dengan barakah Fatihah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan urusan dan usaha kita, Allah berikan semuanya anak-anak kita, anak-anak yang saleh dan salehah. Yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakah Fatihah. Manakala ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, terkhusus jamaah masjid Jami'ul Muhasibin yang kurang sehat, yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Para pendiri masjid, orang-orang tua kita, guru-guru kita dan semuanya, jamaah masjid Jami'ul Muhasibin khususnya, dan kita hadir. Kalau ada di antara orang tua kita, guru kita yang telah Allah panggil menghadapnya, mudah-mudahan semuanya Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadah baiknya, mudah-mudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang kumpul pada kesempatan hari ini, manakala kita meninggal dunia, meninggal kita dalam kondisi yang husnul khatimah, bitilkan niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian. Makasih segala para panitia, Saudara teman-teman saksi di kesempatan hari ini, KKN, guru-guru saya semuanya dan ibu-ibu saya yang ada di depan. Kalau sudah lama nggak berjumpa, ibu-ibu kalau aktif dulu di Kecamatan Bekasi Utara. Ini Bekasi Utara kan? Dulu ada pengajian bulanan ketika masa Pak Camatnya Pak Junaidi. Ibunya Ibu Hajah Lala, hampir 6 tahun saya ngaji di pengajian Kecamatan Bekasi Utara. Itu kalau ibu-ibu ngaji, alumni yang enggak. Tapi ini kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kepada teman-teman semuanya, alumni di Taman Bangsa dan semuanya lah. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau salah, keliru itu pasti datangnya dari saya. Tapi kalau benar, itu pasti datangnya dari Allah. Kalau ada jarum yang patah, yang disimpan di dalam laci, kalau ada yang salah, jangan panggilin Pak Polisi. Kalau ada suruh di ladang bola kita numpang mandi, kalau umur kita panjang, insya Allah kita akan berjumpa di kamar mandi. Berjumpa lagi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Daud Hendi Ismail SAG MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu doa kami mohonkan kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Husain Al-Ghazali untuk memimpin. Pada tempat berdoa di masjid. إليك الحمد لله وصلى الله عليه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ارحمنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أغضبت. اللهم إنا نسألك خاتمة. اللهم إنا نسألك حسن خاتمة. اللهم إنا نسألك حسن خاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lewati. Sebelum itu kami ingin membacakan undangan untuk para jamaah semuanya, yaitu datangan dari DKM Mushola Baitul Ma'mur, yaitu akan menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2022 bersama Habib Abdullah bin Husain bin Toha Al-Haddad yang akan diceramahi oleh Kiai Haji Mastur Kiai Haji Mastur Nomindi dari yang beralamat di Mushola Baitul Ma'mur dan akan dilaksanakan pada pukul 12.30 atau pada zuhur sampai dengan selesai. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Kekurangan datang dari saya pribadi dan kelebihan datangnya masih dari Allah SWT.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum